Hai, selamat datang di Bawa-Bawa Komplek. Di video kali ini gue mau ngecek-ngecek mesin motor gue, yang dimana udah kurang lebih 1 tahunan motor gue ini dengan spek 60. Sebenarnya sih niatan awalnya gue pengen ganti rantai ketengnya, yang dimana rantai ketengnya itu udah saatnya diganti. Ya sekalian aja lah dibongkar dan dibersihin dalaman mesinnya. Bersih 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 bersih. Nah, untuk keadaan bloknya itu aman. Pistonnya juga masih aman, cuman penuh dengan kerak aja. Di sini gue lupa ngerekamin keadaan piston keseluruhannya, tapi overall masih aman dan masih bisa digunakan. Yang gak aman justru malah tensionernya. Padahal baru ini, tapi nggak kuat dia. Ya, nggak usah ditanya mereknya, tapi udah kelihatan ini ya. Ya udahlah, maaf ya yang punya merek ya. Mungkin kalau di motor standar itu dia kuat-kuat aja kali ya. Cuman ini kan motornya udah ubahan. Dan mungkin dia nggak kuat kali menahan bebannya. Aduh, beban apa sih bang? Oke. Nah, jadi untuk tensioner gue balik lagi pakai yang ori. Nah jadi gitu, mumpung lagi dibongkar, sekalian aja gue belajar porting. Karena kemarin nggak di porting, cuma ganti blok sama seher, sama noken, sama TB lah. Jadi tuh kenapa gue bilangnya belajar, karena emang basicnya gue bukan mekanik atau pernah sekolah teknik. Emang senang otak-atik aja orangnya dan penasaran ini motor kalau diborap tuh bisa nggak buat harian, warawiri dipakai setiap hari motornya. Dan ternyata bisa, di samping resiko jebol itu ada. Nah di sini gue juga sekalian ganti noken AC. Kemarin gue pakai seri yang S13 dari BRT, nah sekarang gue pakai yang T2 dari BRT juga. Nah tapi dalam proses pemasangannya, di mana pelatuk bagian bawahnya itu mentok sama noken AC, makanya harus dituner di bagian bawahnya supaya pelatuknya tuh nggak mentok. Nah terus buat buli depannya sama kipasnya sekalian aja gue ganti sama yang standar. Kenapa yang standar? Penasaran aja kalau mesin udah di up, terus kiriannya standar tuh gimana. Soalnya sebelum motor ini dibongkar beberapa bulan terakhir, roller, per gede, sama per sentri itu udah standar, termasuk sama buli depan sama kipasnya. Jadi yang masih racing tuh kampas gandanya dan mangkoknya aja. Gitu. Nah di sini kenapa gue ganti? Karena puli depannya tuh udah mulai bergelombang, jadi udah saatnya permajaan gitu deh. Terus kesimpulan dan plus minus yang gue dapat selama borap motor ini adalah, kesimpulannya borap motor untuk dipakai harian ini oke. Selama lo mau siapin dana lebih buat perawatannya, karena motor gue pun aman, kurang lebih setahun masih aman, gak ada ngebul, overheat karena air radiatornya nyebrang, atau air radiatornya kering gitu. Pokoknya yang harus diperhatiin adalah penggantian olinya yang harus dijaga. Gitu aja sih, dan itu lumayan menguras kantong ya. Terus plus minusnya apa? Plusnya performanya udah pasti, motor jadi lebih enteng daripada standar ya. Enak buat akselerasi, cuman digas sedikit motor udah lari. Enak lah pokoknya buat dipakai warawiri. Terus minusnya udah pasti biayanya, biaya perawatan terutama oli. Untuk motor gue ini per 1000 km. Nah biasanya itu ditempuh dengan rentan waktu tuh yang paling cepet itu 2 minggu untuk 1000 km ya. Kalau paling lama sebulan lah. Kalau seandainya pahit-pahitnya itu dipakai terus tiap hari, 2 minggu sekali ganti oli, belum bensin, belum ganti-ganti part yang lainnya, ya biaya ini biaya itu, ya lumayan lah nguras kantong itu mah. Kalau buat harian sih sebenarnya agak-agak kurang efektif ya, bengkak biayanya soalnya. Ya udah gitu aja paling yang bisa gue kasih tahu. Nah dengan kembali hidupnya motor ini berakhir juga video ini. Oh iya, motor gue tuh udah pakai ecu cuken, karena yang gue rasa tuh kemarin pakai ecu standar tuh kurang efektif. Jadi gue pakai cuken aja. Udah gitu aja. Sekian dari gue. Bye.